Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, Alfira Yuliani, akan menyampaikan hasil dari PowerPoint yang kami buat, yaitu tentang penyediaan tanah untuk kepentingan umum. Di sini kelompok 4 sendiri beranggotakan 6 orang. Yang pertama Elvira Yuliani, yang kedua Viola Audika, yang ketiga Lucy Alia Lesta, yang keempat Rashid Parapat, yang kelima Fairuz Zabadi, dan yang keenam Ari Iksan. Baiklah, langsung saja masuk kepada poin yang pertama, yaitu tentang penyediaan tanah untuk pembangunan. Penyediaan tanah merupakan cara untuk memperoleh tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, yang tahapannya meliputi yang pertama ada perencanaan. Di dalam perencanaan ini memuat beberapa hal. Yang pertama, rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan. Selanjutnya, pembangunan jangka menengah dan rencana strategis serta rencana kerja pemerintah instansi. Yang kedua, ada persiapan. Isi dari persiapan ini yaitu pemberitahuan rencana pembangunan dan pendataan awal. Yang ketiga, ada pelaksanaan. Nah, dari pelaksanaan ini ada beberapa hal. Yang pertama, identifikasi penguasaan, pemanfaatan tanah, penilaian ganti rugi, musyawarah dan penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, dan pelepasan tanah instansi. Dan yang terakhir ada namanya penyerahan hasil, di mana penyerahan hasil ini merupakan penyerahan ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan melakukan pelepasan hak. Selanjutnya, poin yang B, yaitu fungsi tanah. Tanah memiliki asas fungsi sosial hak atas tanah yang didasarkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Semua hak atas tanah yang disebutkan menyangkut bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu, tanah berfungsi sebagai tempat dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan sebagai sumber kehidupan atau tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, poin yang C tentang tata cara perolehan tanah permohonan atas tanah. Di sini ada beberapa hal poin-poin pentingnya. Mengajukan permohonan hak atas tanah melalui Kepala Kantor Badan Pertanahan dengan rinciannya. Yang pertama, keterangan mengenai permohonan, yaitu menyangkut nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaannya, serta keterangan mengenai istri atau suami, anak-anak yang masih menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, apabila badan hukum atau nama tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal, dan nomor surat keputusan pengesahannya. Ini berlaku apabila ini adalah sebuah badan hukum. Yang ketiga, keterangan mengenai data fisik dan data yuridis tanah. Di sini ada beberapa poin pentingnya juga. Yang pertama, dasar penguasaan dapat berupa sertifikat. Selanjutnya, letak, batas, dan luas jika ada surat ukur atau gambar situasi boleh disertakan. Ini akan menjadi lebih bagus apabila menyertakan surat ukur dan gambar situasinya. Selanjutnya, jenis tanah, pertaniankah dan non-pertaniankah. Selanjutnya ada rencana penggunaan tanah. Selanjutnya ada status tanah, apakah itu tanah hak atau tanah negara. Poin yang D, masuk kepada poin yang D tentang tata cara pembatalan hak atas tanah. Yang pertama, meminta pembatalan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN dengan melampirkan berkas, fotokopi surat bukti identitas dan surat bukti kewarganegaraan bagi perorangan atau fotokopi akta pendirian bagi badan hukum. Selanjutnya, fotokopi surat keputusan atau sertifikat dan berkas-berkas lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan. Yang kedua, ada permohonan gugatan ke PT UN atau kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Batas waktu menggugat ke Petun yaitu 90 hari sejak diterimanya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.
Permohonan tersebut juga dapat cacat hukum administratif dalam penerbitannya yang diatur dalam pasal 106 ayat 1 yang meliputi adanya kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundangan, kesalahan subjek tanah, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data-data fisik tidak benar, kesalahan objek hak, dan kesalahan lainnya yang bersifat administratif. Selanjutnya, poin yang E, ini adalah poin yang terakhir dalam pembahasan PowerPoint yang kami buat, yaitu tentang tata cara perolehan atas tanah untuk kepentingan umum. Yang pertama, ada namanya inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang mencakup yaitu pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah. Yang kedua, pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Tata cara perolehan atas tanah untuk kepentingan umum yang kedua yaitu tentang penilaian ganti rugi yang mencakup di sini ganti rugi terhadap tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, ganti rugi terhadap bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Poin yang ketiga tentang tata caranya ini adalah musyawarah penetapan ganti rugi, di mana lembaga pertanahan dengan pihak yang berhak melakukan musyawarah paling lama 30 hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada lembaga pertanahan untuk menetapkan bentuk atau besarnya ganti kerugian berdasarkan penilaian ganti rugi. Tata cara yang keempat yaitu pemberian ganti kerugian yang mencakup melakukan pelepasan hak, menyerahkan bukti penguasaan atau pemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga. Dan yang terakhir, setelah dilakukannya keempat tata cara tadi, maka yang terakhir adalah pelepasan tanah instansi oleh pihak yang telah menerima ganti kerugian dan menyerahkan bukti penguasaan tanah kepada instansi